Oke teman-teman, jadi kali ini gue mau coba mengganti air radiator Vario gue. Ini Vario tahun 2014. Orang-orang bilang biasa menyebutnya Vario 125 old. 2 bulan lalu tuh gue udah mengganti air radiator motor ini. Cuman akhir-akhir ini gue mendapat referensi untuk mengganti air radiator dengan merek yang nanti akan kita bahas ya. Ini kan motor udah lumayan lama nih, kelahiran 2014, berarti kalau sekarang 2021 umurnya udah 7 tahun ya, 7 tahun. Nah gue ada kendala nih, 1 bulan pemakaian itu ketika gue ganti olinya tuh berkurang banyak. Biasanya gue kalau di motor lain yang gue pakai ya, bisa 1 bulan itu paling cuma berkurang 300-200 ml. Tapi motor ini itu kurangnya mungkin bisa dibilang 500 ml dari 800. Itu kemana 500-nya yang gue bingung. Mungkin ini karena motor tua ya, jadi part-part yang di dalam mesin itu mungkin udah pada berumur. Jadi sebelum mengganti part-part mesinnya, gue mau coba untuk mengakalinya dengan mengecek dulu sistem pendinginannya. Mungkin sistem pendinginannya ada yang mampet, atau mungkin water coolant yang gue gunain itu kurang bagus. Jadi di sini gue mau ngakalin dulu. Jadi hari ini gue mau ganti water coolant, sama nanti ada penggantian satu parts yang katanya sih pengaruh banget. Coba saksikan terus ya videonya, nanti gue lanjut lagi. Kita coba bongkar dulu yuk. Nih alatnya udah ada nih, buat ini wadah untuk nanti nurunin air radiatornya. Terus ada kunci T8 sama tang. Yuk kita bongkar. Pertama yang kita bongkar itu covernya dulu ya teman-teman. Karena di balik cover ini ada radiatornya, jadi covernya dulu harus kita buka. Nah ini radiatornya nih teman-teman. Udah lumayan kotor ya. Malum ini motor dipakai setiap hari soalnya. Udah lumayan kotor kan. Nah ini pembuangannya nih teman-teman. Nanti airnya keluar lewat sini ya, kalau untuk menguras atau mengganti. Yang buka itu yang ini. Nah teman-teman, untuk ngebuka pembuangan air radiator ini pakai L bintang ya. Karena di sini L bintang gue lagi nggak ada, jadi gue coba buka pakai tang aja. Kalau ngencengin ini bisa kenceng, soalnya ini dari plastik, jadi ditakutin nanti patah. Jadi ya ngencenginnya ya buka sama ngencenginnya tuh sekedarnya aja. Nah ini teman-teman, baru aja nih gue bongkar nih, sama gue kuras airnya tuh sampai tumpah-tumpah. Cuman kok di sini airnya warnanya hitam, harusnya hijau ini. Berarti ada masalah nih, nggak tahu mampet atau kotor di radiatornya nih ya. Ini coba gue buka dulu radiatornya. Ini udah gue geser klem-kleman radiatornya tuh, ada 2. Nanti tinggal kita buka baut 4 nih dengan kunci 10. Jadi kita buka dulu yuk. Nah ini teman-teman, radiatornya udah kebongkar nih. Nah tuh dalamnya kayak gitu tuh, ini ada kipasnya. Di belakang itu ada magnetnya. Jadi kayaknya sih ini ada kerembusan juga nih ya di seal kertasnya. Soalnya di sini tuh ada rembusan oli. Nah rembusan oli, kelihatan nggak teman-teman? Nah rembusan oli nih. Yang gue takutin olinya habis, mungkin karena sealnya yang udah berumur kali ya. Tapi di sini gue ngakalin pendinginannya dulu, gue maksimalin. Jadi tuh yang akan gue ganti tuh, pertama airnya gue pakai dari Preston. Ini tuh biasanya untuk mobil, cuman ada yang ukuran 1 liternya, makanya gue ganti buat motor gue ini. Kita lihat ya nih,
All makes, all models, add to any color coolant, Prestone, Precision Blend, antifreeze atau coolant. Ini dia bisa tahan sampai suhu minus 18 derajat. Terus untuk suhu tertingginya itu dia sampai plus 125 derajat Celcius. Nah, gue nggak tahu ya untuk titik panas mesin itu kalau Honda gue nggak tahu ukurannya berapa. Yang mudah-mudahan ini bisa membackup panas mesin seutuhnya ya. Terus bukan ini aja yang gue mau ganti. Bukan ini aja teman-teman yang gue mau ganti. Ada lagi satu parts yang gue ganti, yaitu kipas ini nih. Kipas. Nah, jadi sebetulnya kenapa motor Honda, Matic Honda ya, yang pakai pendingin radiator itu jarang overheat? Kenapa? Karena dia udah ada kipas langsung direct dari krek AC motor tersebut. Jadi begitu motor hidup, kipas ini udah bekerja buat dinginin si radiator tersebut. Beda dengan motor-motor pada umumnya pakai radiator, bukan Matic ya. Dia kan kipasnya ada juga, cuman bekerja saat temperatur sudah mulai mencapai titik tertinggi atau titik didih tertinggi, dia baru muter untuk dinginin. Kayak mobil juga kayak gitu sama. Tapi kalau di Matic Honda atau Matic lain yang berradiator itu enggak, dia kipasnya itu mengikuti putaran mesin. Begitu teman-teman. Nah, ini kan kipasnya sirip kipasnya kan ini nggak terlalu lebar ya, masih kecil-kecil kayak gini. Nah, gue mau ganti, saran juga dari teman-teman yang lain untuk pakai kipas dari Honda PCX nih, Honda PCX. Nanti gue buka dulu ya nih. Kodenya itu KZY 700 atau KZY 700, kelihatan ya, udah ngeblur lagi nih. Nah, fan cam cooling, kodenya 19510, strip KZY 700, made in Thailand. Ini gue mau buka dulu, botnya 3 biji nih, nanti kita lihat perbedaannya ya. Kipas yang aslinya sama yang punya PCX Thailand ini. Teman-teman, udah ada 2 kipas. Yang ini kipas bawaan dari Vario 125. Yang ini kipas bawaan dari Honda PCX nih. Kalau kita lihat bentuknya memang sama ya, diameternya tuh sama. Tapi perbedaannya adalah sirip yang punya Honda Vario itu lebih pendek. Ini lebih pendek. Yang lebih pendek, kalau untuk Honda PCX itu lebih panjang, jadi memungkinkan untuk menarik angin lebih banyak. Jadi sistem pendinginan itu bisa lebih maksimal. Karena PCX itu cc-nya 150, mungkin didesain mengikuti cc yang ada kayak gitu ya. Nah, cuman gue belum tahu nih, ini kan pendek, ini panjang ya, akan mentok ke radiator atau enggak. Nah, gue belum tahu, jadi mau gue pasang dulu. Nanti gue kasih tahu kalau sudah kepasang ya teman-teman. Nah, ini itu. Kodenya di sini apa nih? Honda, orisinil Honda sih. Oh, bener tuh, KZY. Oke, kita pasangin teman-teman. Nah, ini teman-teman, barusan banget gue habis pasang kipasnya. Terus gue cocokin dulu sama radiatornya sebelum gue masukin air water coolant-nya. Tempatnya mentok, tapi tadi gue selah-selah tuh nggak ada sih, nggak ada bunyi-bunyi aneh. Kayaknya sih pas-pas aja. Cuman nggak tahu nanti kedepannya kayak gimana. Ya mudah-mudahan sih bisa mengatasi keresahan gue kemarin ya. Kemana oligo 500 ml sampai hilang begitu aja. Yang mungkin memang nguap, cuman nggak harus segitu juga nguapnya. Apa mungkin ini motornya udah lumayan lama, dan kemungkinan si ring pistonnya itu udah tipis, jadi oli bisa masuk ke ruang bakar dikit-dikit dan terbakar, mungkin bisa jadi. Tetapi gue nggak mau langsung membuka atau mengecek sampai ke sejauh itu. Makanya gue mau menanggulanginya dulu dengan mengganti air radiatornya dengan air radiator yang tadi gue kasih unjuk, sama mengganti kipas pendingin dari bawaannya gitu teman-teman. Nah teman-teman, ini radiatornya gue mau bersihin dulu, kayak kotor banget tuh. Oh iya, nih ada sedikit, kita sama-sama belajar ya. Kebanyakan gue suka ngelihat, bukan kebanyakan sih, gue suka ngelihat di jalan motor-motor kayak gini tuh, kayak Vario ini,
kadang suka nggak ada cover yang di belakang radiatornya nih. Ini padahal perannya penting banget. Ini tuh untuk memfokuskan angin yang dihisap oleh kipas untuk pendinginan radiatornya. Jadi kalau misalnya ini nggak ada, kerja kipas yang udah bagus itu percuma. Dia nyedot tapi anginnya itu nggak fokus ke sini gitu loh. Makanya dia dikasih ini nih agar nanti si anginnya itu fokusnya ya untuk mendingin radiator aja, nggak kemana-mana gitu loh. Jadi sayang banget kalau misalnya motornya nggak ada cover kayak ginian nih, usahain untuk dipakein, atau kalau mungkin nggak ada ya dibelilah. Ini murah kok, nggak sampai 50.000 ini, tapi fungsinya itu banyak, atau fungsinya itu penting banget gitu loh. Lanjut, gue mau bersihin radiator dulu ya, nih udah kotor banget nih. Soalnya kan agak susah kalau menempel di motor pas bersihinnya. Jadi mau ngebuka ya udah gue bersihin sekalian aja. Nah teman-teman, ini radiatornya udah gue pasang lagi seperti semula. Baut-baut empatnya udah gue cek semua. Sekarang gue mau nuangin ini nih water coolernya. Sama untuk kipasnya juga udah gue ganti. Ini kipas yang lama ya nih, kipas yang lama udah gue ganti. Nah sekarang gue mau masukin airnya dulu ya. Masih bisa dulu bos. Wow, keras ya, bentar ya. Oke, jangan lupa sebelum nuang airnya ininya dicek dulu nih. Pasang yang bener nih, tutup pembuangannya dipasang yang bener ya. Yuk kita tuang yuk air yuk. Ntar gue setting kameranya dulu ya, biar lebih atas sedikit. Nah, good. Tuang gimana enak ya, gini kali ya. Kita tuang. Ini airnya tuh lebih hijau tuh, hijau banget airnya. Kalau nggak salah nih ukuran satu radiator ini ngabisin 510 mili kalau nggak salah ya, menurut buku panduan Honda yang ada. Terus sebetulnya itu penggantian air radiator setiap 10.000 km atau dalam 1 tahun berjalan. Nah ini airnya udah lumayan penuh, cuman kita hidupin dulu motornya. Biasanya dia akan berkurang karena kan di selang sama di rongga mesin itu kan masih kosong, makanya kita coba hidupin dulu motornya. Kalau misalnya airnya nggak berkurang, berarti airnya udah masuk ke sela-sela yang lainnya. Tapi kalau misalnya nanti airnya ini berkurang, berarti memang di dalamnya itu masih ada yang kosong. Akhirnya nggak berkurang ya, berarti udah masuk ke seluruh sela-sela mesin dan selang airnya. Nah teman-teman, jangan lupa air yang ada di tabung reservoir ini diisi juga saat pengurasan, karena saat menguras air radiator, tabung reservoir ini kan masih ada airnya juga, jadi ikut turun ke bawah, ikut terkuras juga. Makanya setelah ini terisi penuh di radiatornya, ini juga diisi sampai batas yang ditentukan. Misalnya kayak di sini, sebentar ya, kelihatan nggak ya? Bentar. Nah nih teman-teman, ini tuh ada lubang di sini di bodi sebelah kanan nih. Nah, karena dia tabung reservoirnya ada di samping tangki bahan bakar, untuk melihat takarannya di sini ada garis tuh, kelihatan nggak ya? Mungkin nggak kelihatan ya. Nah di sini ada garis, sini ada garis upper dan sini ada garis lower.
teman-teman isinya sampai batas garis upper ya. Oke teman-teman, kita review sedikit ya. Ini kelihatan banget untuk water coolant merek Honda atau keluaran Honda itu warnanya hijau, cuman nggak terlalu pekat dibanding dengan Preston yang warnanya pekat banget. Ya seolah-olah warnanya Preston itu ingin ini loh, water coolant gue kayak lebih dingin gitu loh, seakan-akan seolah-olah lebih dingin gitu loh. Nah dia tuh kayak ada butir-butirannya gitu, nggak pure air gitu loh teman-teman. Beda dengan Honda yang apa ya, kayak marjan ini begini, hijau banget nih. Ya pilihan kembali lagi ke teman-teman masing-masing ya. Ini opsional sih, kalau teman-teman lebih pilih produk keluaran Honda ya silahkan dengan produk keluaran Honda. Cuman kalau ingin memakai produk lain ya silahkan juga. Nggak ada paksaan di sini. Kita sama-sama belajar aja. Oke teman-teman, sekian video penggantian air radiator dan pemasangan kipas pendingin radiator. Buat teman-teman mungkin video ini bisa menjadi referensi untuk kalian yang ingin mencoba mengganti air radiator dan kipas radiator. Dan semoga dengan gue gantinya kipas radiator dan air radiator dapat menjawab keresahan gue 2 bulan belakangan ini, kenapa oli motor gue tuh bisa kurang sebanyak itu gitu loh. Ya memang sih pemakaian gue tuh intens. Mungkin motor hanya istirahat dalam 2 hari dalam seminggu, Sabtu Minggu, karena Sabtu Minggu itu kan gue libur kerja ya. Dan kerja gue tuh nggak yang dari rumah ke kantor, dari kantor pulang, enggak. Dari rumah ke kantor, dari kantor gue keliling karena kan gue memang bagian di lapangan ya. Nanti gue ke kantor ini, kantor A, kantor B, dan seterusnya gitu loh. Dari rumah ke kantor aja itu sudah 38 kilo. Dikali 2 aja kan ya, belum nanti gue keliling-keliling Jakarta setiap harinya. Nah mungkin bisa 100 kilo lebih tuh dalam sehari memakai motor ini. Ya kemungkinan memang ada oli yang menguap, cuman gue rasa sih gak sebanyak itu ya, karena kan udah dibantu dengan pendinginan radiator ini. Mungkin segitu ya teman-teman. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.